wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya, ya, karena dengan kebesaran Allah, sehingga pada sore hari ini ya Allah masih pertemukan kita pada majelis rutin kita, gitu ya, majelis ilmu. Semoga ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan semakin menambah syukur kita. Benar-benar nikmati Allah. Kita tahu ya yang pernah ke restoran mahal gitu ya, yang pernah ke restoran mahal itu, di sana kita disiapkan tempat yang bagus untuk duduk gitu ya. Kita dilayani dengan ramah, gitu ya. Pelayannya dengan berseragam rapi. Kita disiapkan menu gitu ya, menu makanan. Dan kita akan mendapatkan makanan itu sesuai dengan menu yang kita tulis. Insyaallah. Andaikan kita itu untuk mendapatkan nikmat butuh menuliskan menu-menu itu, kita bayangkan ya betapa repotnya gitu ya. Misalnya esok hari gitu ya, besok pagi itu untuk mendapatkan nikmat besok pagi, maka malam ini kita harus menulis misalnya besok pagi minta 2 mata yang sehat, telinga, kaki gitu ya, dan organ tubuh yang lain. Tapi ternyata kita lupa minta bisa berkedip. Betapa ketika Allah itu akan memberikan nikmat harus sesuai dengan apa yang kita minta dulu baru diberikan nikmat. Betapa repotnya kita gitu ya, seperti itu. Coba sampai kita itu lupa minta berkedip, seharian itu kita tidak berkedip, itu bayarnya susah sekali ya sepertinya. Saya itu pernah Pak D saya gitu ya, kakaknya ibu itu pernah dapat ujian itu sakit yang matanya tidak bisa ditutup ya. Jadi yang melek itu 24 jam, benar-benar 24 jam gitu. Sehingga harus dibawa ke rumah sakit A, rumah sakit B hanya untuk bisa memejamkan mata gitu ya. Itu harus ditutup gitu ya, harus ditutup gitu untuk berpejam, karena kalau mata itu terbuka 24 jam habis ya airnya gitu ya, akan kering. Ternyata tidak perlu itu untuk mendapatkan nikmat gitu ya. Tanpa kita minta saja Allah sudah memberikan nikmat yang sangat besar pada kita. Apa bangun pagi dalam kondisi sehat, bisa melihat dengan sempurna, bisa mendengar, bisa berjalan, bahkan kita bisa makan tadi pagi gitu ya, makan pagi, makan siang, bisa makan dengan tanpa halangan gitu ya. Itu adalah nikmat yang tidak bisa diukur. Itu banyaknya rezeki yang Allah berikan, sudah menjadi kemestian gitu ya. Seharusnya kita bersyukur dan senantiasa bersyukur, karena dengan kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Tak lupa salam kita haturkan pada junjungan kita, kepada pemimpin orang-orang bertakwa, Nabi Api Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para penegak Islam. Semoga kita termasuk di dalamnya. Semoga kita termasuk mengikut Rasulullah hingga akhir zaman nanti, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan ya Allah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk, seperti yang ini ya. Sholat itu adalah salah satu Islam biasa. Setelah kita berikrar gitu ya, syahadat gitu ya, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita dan Rasulullah itu Rasul kita. Maka setelah itu kita punya kewajiban sholat. Kewajiban itu dikenakan atas kita saat kita sudah balik. Ketika kita sudah balik, maka sholat itu menjadi wajib. Dan kewajiban kita sholat dengan benar, dengan khusyuk. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Dan untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Di ayat 45 gitu ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini sudah menjadi semestinya ya. Sudah menjadi kewajiban kita itu sholat khusyuk. Hanya sholat yang khusyuk dan benar yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kiat-kiat untuk bisa sholat khusyuk? Yang pertama, melakukan persiapan untuk sholat. Jadi sholat itu jangan sampai sambil lalu gitu ya. Iya sudah jam 4 aku belum sholat asar. Oh iya sudah jam 5 aku belum sholat subuh. Jadi itu apa namanya tidak menjadi prioritas, tidak ada persiapan. Bagaimana persiapan itu gitu ya? Persiapan itu dimulai sejak, kalau bisa sebisa mungkin malah dimulai sejak sebelum azan berkumandang. Kita kan sudah tahu ya jam sholatnya sebelum azan berkumandang kita persiapan wudhu dulu. Saat azan itu begitu azan berkumandang kita sudah siap ya, siap duduk tenang, mendengarkan, menjawab setiap azan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya ya. Seterusnya dengan khusyuk kita mendengarkan, kita jawab azan itu dan kita berdoa ya, berdoa sesudah ayat. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil nabiyil. Jadi itu salah satu persiapan kita persiapan dengan mendengarkan azan, menjawab azan, wudhu ya, wudhu dengan benar gitu ya. Wudhu pun ya karena sholat itu bisa diterima kalau kita wudhunya juga benar gitu ya, seperti itu. Jangan sampai wudhu juga asal-asalan gitu ya, asal pok gitu ya. Jadi bagaimana niat itu ya sebelum wudhu itu niat baca basmalah gitu ya, membasuh dengan sempurna gitu ya. Jangan sampai ada bagian-bagian yang tidak kena. Kita pastikan gitu ya, muka itu ya sampai semuanya kena gitu ya. Bagaimana tangan itu sampai siku sini kena semuanya basah gitu ya. Kepala, telinga, kaki selangkah membaca doa sesudah wudhu itu adalah bagian dari kita mempersiapkan dan mempersiapkan dengan baik. Yang kedua gitu ya, kiat-kiat untuk bisa yang kedua adalah tumak nina. Tumak nina itu artinya tenang. Jadi saat sholat itu kita tenang, kita jangan sampai saat sholat itu malah kebayang macam-macam. Jadi kita fokus pada sholat kita. Jangan sampai saat sholat malah kita ingat, oh ya tadi aku rebus air, oh tadi kan hujan, belum apa namanya makan semburan. Jadi bahkan sampai ingat, oh ya dia masih punya hutang sama si A. Jadi hal-hal yang sebenarnya kita lakukan di luar sholat malah terjadi saat sholat itu adalah perbuatan setan gitu ya, karena memang tugas setan itu mengganggu manusia, terutama salah satunya adalah saat kita sholat gitu ya. Ada saja yang membuat kita itu tidak fokus gitu ya, ada saja yang membuat kita itu tidak tumak ninah gitu ya.
Maka kita lakukan itu dengan tadi, insya Allah kalau kita tadi persiapan gitu ya, sudah persiapan tadi ya. Kita sudah persiapan dengan wudhu dengan benar, kita persiapan dengan sejak ada tadi, itu menjadi upaya agar kita bisa. Yang selanjutnya mengingat kematian ketika kita sholat. Jadi bayangkan ketika kita itu sholat, ya saat sholat itu adalah sholat kita terakhir, gitu ya. Sholat kita terakhir, sehingga kita benar-benar harus maksimal, gitu ya. Harus maksimal saat melaksanakan sholat itu. Seakan-akan nanti aku sudah tidak sholat lagi. Jadi memang kita harus memaksimalkan itu. Memenuhi ayat-ayat yang kita. Jadi kita tidak asal kita cepat-cepat tidak gitu ya. Kita harus memenuhi setiap ayat yang kita baca gitu ya. Pelan gitu ya, bacanya pelan, tidak terburu-buru apapun itu gitu ya, apapun kondisinya gitu ya. Jangan sampai sholat kita ingat tadi jadian nonton sinetron gitu ya. Sederhana ya. Jangan sampai kita sholat itu di waktu iklan gitu ya. Oh iya, ngomong iklan aku tak sholat. Itu parah itu. Maksudnya sudah tidak prioritas, malah kita pakai waktu sela-sela pada hal yang sebenarnya tidak kurang baik gitu ya, seperti itu. Nanti masa pikiran kita misalnya di mana gitu ya. Jadi harus benar-benar kita ayat demi ayat yang kita baca. Membaca ayat-ayat itu dengan berhenti di setiap ayat ya. Jadi tidak terburu-buru. Jadi berhenti dalam setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita harus benar membaca Al-Fatihah ya, karena apa namanya ya, wajib gitu. Jadi kita benar dalam Al-Fatihah itu wajib ya, maka kita minimal Al-Fatihah itu harus benar. Selanjutnya tartil gitu ya, tartil membacanya tadi ya, tartil ya. Dengan benar, tartil gitu ya, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat, tidak jumlah-jumlah gitu ya. Jangan sampai sholat kita itu seperti burung mematok makanan gitu ya, atau ayam mematok makanan jumlah-jumlah gitu aja gitu ya. Tapi kita itu tadi ya, bagaimana berdiri kita, Al-Fatihah kita, rukuk kita, sujud kita, seperti itu. Karena kita itu sedang sama Allah, karena kita itu sedang apa namanya, sedang berkomunikasi. Ya selanjutnya diyakini bahwa Allah itu menjawab apa yang sudah kita lakukan. Dalam sebuah hadis ya, Allah telah berfirman, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dimintanya. Apabila dia mengatakan segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hambaku telah memuji. Apabila dia mengucapkan yang maha pemurah hati maha penyayang, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Apabila dia mengatakan yang menguasai hari pembalasan, maka Allah menjawab, hambaku telah mengakukanku. Apabila dia mengatakan hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dimintai. Apabila dia mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka Allah berfirman, ini bagi hambaku dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dimintanya. Seperti itu. Jadi kita harus merasa setiap obrolan kita dengan Allah itu dijawab. Ya. Jadi kita mengucapkan ini, Allah menjawab ini. Kita mengucapkan ini, Allah menjawab ini. Maka itu akan
menjadikan kita sholat kita lebih khusyuk. Gitu ya, itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memudahkan kita dan semoga kita senantiasa berupaya. Makanya sebelum sholat itu kita memohon dulu kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa sholat khusyuk, agar dimudahkan oleh Allah untuk bisa tumakninah, agar sholat kita diterima oleh Allah. Karena yang bisa membuat kita sholat khusyuk pun atas pertolongan Allah semata. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.